Oke, daon nih. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Anak-anakku, ayo, jangan mager, jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti kata pepatah, bila tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri dengan membawakan pantun. Bang Udin jualan bakmi, kuahnya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Wulandari, absen 15. Saya Puput Fatmawati, absen 26. Saya Risma Asari Dewi, nomor absen 29. Saya Wiwit Kurniawati, absen 34. Saya Sekawan Weningtyas, absen 31. Saya Farah Salsabila Putra Hartono, absen 16. Saya Salwa Auliana Fiani, absen 30. Saya Beautika Intan dari absen 11. Sekian perkenalan dari kami. Pohon sukun di tengah taman. Taman bagus, jangan dihancurkan. Wassalamualaikum teman-teman. Salam kenal kami ucapkan. Nah teman-teman, sebelum kita membahas dampak globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita perlu mengetahui apa sih itu globalisasi. Nah, globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam bidang budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Setelah mengetahui pengertian dari globalisasi, ada pun karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda saling bergantungan. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Dan yang terakhir, meningkatnya masalah bersama. Faktor pendorong globalisasi yaitu kemajuan ilmu, semakin terbukanya sistem perekonomian di negara-negara di dunia, dan mengglobalnya pasar uang. Aku jadi duta shampoo lain. Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah proses perluasan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi modern melalui transportasi dan media elektronik. Proses ini memungkinkan seluruh orang, negara, maupun perusahaan untuk dapat lebih mudah berinteraksi dan berkoordinasi. Globalisasi IPTEK sendiri mencakup berbagai bidang seperti bioteknologi, komunikasi, teknologi informasi, dan ilmu bidang pengetahuan lainnya. Keuntungan pengaruh globalisasi dalam bidang pengetahuan dan teknologi yaitu dapat menyerap IPTEK yang memperlancar pembangunan, lebih mudah mendapatkan informasi, memiliki wawasan lebih luas dalam memahami persoalan. Adapun dampak negatif globalisasi di bidang IPTEK, yang pertama yaitu munculnya rasa ketergantungan terhadap teknologi, yang kedua yaitu penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan ilmu teknologi dalam untuk hal buruk. Dan ada juga dampak positifnya dari globalisasi di bidang IPTEK, yaitu 1. Akses informasi lebih cepat, 2. Pembelajaran tak terbatas jarak, dan 3. Masyarakat dapat saling berinteraksi. Adapun contoh dari globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi alias IPTEK yaitu munculnya internet, sehingga semua informasi dapat diakses oleh banyak orang dan dalam waktu yang cepat. Ciri-ciri dari IPTEK yaitu 1. Radikal. Radikal sendiri bukanlah mengenai kebebasan tanpa aturan, tetapi lebih berfokus pada upaya dalam menguraikan hingga ke akar persoalan. 2. Sistematis. Sistematis karena ilmu yang telah ditemukan kebenarannya perlu disebarluaskan. 3. Objektif. Sifat ilmu pengetahuan haruslah objektif. Maksud dari objektif ini adalah tidak memihak. Adapun manfaat, sifat objektif
subjektif, yaitu menghilangkan prasangka serta penilaian negatif orang lain. Tantangan globalisasi dalam iptek di Indonesia yang pertama yaitu ketimpangan akses dan infrastruktur. Meskipun terjadi kemajuan, masih ada ketimpangan akses terhadap teknologi dan pengetahuan di berbagai daerah Indonesia. Infrastruktur yang masih terbatas di beberapa wilayah dapat menjadi penghambat bagi kemajuan iptek secara merata di seluruh negeri. Yang kedua, tantangan globalisasi dalam iptek di Indonesia yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi asing. Globalisasi juga menghadirkan risiko ketergantungan terhadap teknologi asing. Untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas lokal dalam menghasilkan inovasi dan teknologi sendiri. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek yaitu 1. Meningkatkan motif berprestasi, 2. Berkompetisi dalam kemajuan iptek, 3. Selalu berorientasi ke masa depan, 4. Meningkatkan penguasaan teknologi di berbagai bidang, 5. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia di bidang iptek agar mampu bersaing. Kesimpulan dari globalisasi di bidang iptek yaitu dalam era globalisasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam bidang iptek. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, globalisasi telah membawa dampak positif dalam peningkatan akses terhadap pengetahuan, inovasi teknologi, dan kolaborasi internasional yang semuanya merupakan aspek penting dalam kemajuan Indonesia di era modern ini. Kami Globalisasi dalam pengaruh salah itu ada. kalau teman-teman di situ banyak Hewan apa yang nggak apa-apa? Bebek. Kenapa, Pak? Karena bebek baik-baik aja.